Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah gamepad. Gamepadnya masih tergolong budget di range harga 500 ribu. Dan kisi-kisinya bisa dibilang ini adalah gamepad 500 ribu yang secara fitur harusnya kan udah dapat gambaran. Kira-kira dapat fitur apa aja kayak Hall effect lah, wireless apa segala macam, itu kalian harus udah dapat kisi-kisi. Cuma menurut gue di range harga 500 ribu gamepad ini bisa dibilang secara fitur lebih banyak dan menurut gue lebih ada yang menarik dibandingkan sama gamepad-gamepad yang available 500 ribuan setidaknya sampai di Agustus 2024 akhir ini. Dan ini gamepad dari Rexus Daxa ya, yang namanya adalah Rexus Daxa Cygnus. Oke, jadi untuk layoutnya kurang lebih kayak gini. Secara layout bisa dibilang ini mirip banget sama layoutnya Xbox. Kalian bisa lihat sendiri side by side perbandingannya kayak gimana. Bahkan curve di bagian belakangnya sini pun kurang lebih serupa sama Xbox Series controller menurut gue. Dan sayang itu untuk button-buttonnya cukup standar, ada face button, analog 2, ada D-pad, ada select, start, turbo, ada home button juga. Terus di bagian atas turbo ini ada kayak setting yang nanti bakal gue jelasin sedikit. Dan selain itu untuk buttonnya lagi di bagian bawah itu dia ada kayak semacam function button. Ini tuh mirip sama function button yang ada di DualSense, cuman bedanya di Daxa Cygnus ini fungsi function buttonnya itu buat gonta-ganti RGB dan semacamnya buat makro-makroan juga bakalan pakai si function button ini gitu ya. Dan selain itu di bagian belakang juga ada ekstra 2 button yang bisa di remappable sama kalian, bisa kayak pakai suka-suka hati, dan dia itu modelnya pakai sistem pedal gitu ya. Dan secara grip bisa dibilang ini di gua nyaman-nyaman aja. Gua nggak ada kendala sama sekali di sini. Dan paling karena dia itu desain pedalnya lumayan gemuk ya. Dia ini mirip sama desain pedalnya model-model kayak Gulekit KK3 Max gitu ya. Cuma bedanya di sini dia nggak removable sama sekali. Lalu untuk button RB, LB, RT dan juga LT-nya di sini secara posisi enak-enak aja menurut gua. Nggak ada yang nggak enak untuk dipencet. Untuk bagian LB dan juga RB-nya di sini juga nggak ada yang lebih berat di ujung. Jadi mau mencet dimanapun di sini bakal nyaman-nyaman aja sepengalaman gue. Dan untuk triggernya sendiri di sini posisinya udah enak-enak aja buat dipencet. Dan selain itu dari segi gripnya ya, jadi tuh di bagian belakangnya itu dia ada kayak semacam pattern garis-garis biar fungsinya ya biar nggak licin juga, dia nggak pakai karet. Dan di sini gue sih so far nggak ngerasa licin megang gamepad ini, jadi sih overall gue nggak ada komplain soal gripnya, dan enak, nyaman, natural, rasanya kayak megang stick Xbox Series controller atau Xbox One biasa aja sih. Jadi so far untuk grip ya gue nggak ada komplain sama sekali. Dan secara desain pun dia juga nggak neko-neko, nggak ada desain yang aneh-aneh di bagian faceplate-nya. Jadi overall ya secara desain pun gue juga suka-suka aja sih sama si gamepad ini karena dia simple banget. Oh ya, dan uniknya si faceplate-nya ini tuh bisa dicabut karena dia itu pakai sistemnya magnetik, dan kita dikasih ekstra satu faceplate yang warna putih. Jadi karena dikasih satu spare, ini bisa banget kalian mau warnain atau modif suka-suka hati, ini bisa banget kalian lakuin di Daxa Cygnus ini ya. Terus kalau misalnya dibuka kan misalnya di sini ada kayak RGB-nya Cygnus di sini. Ini sebenarnya buat keren-kerenan aja, pas dibuka ada lampu-lampunya gitu. Terus juga kalian bisa lihat ada motor buat si vibration-nya di kanan sama kiri. Kalau misalkan dia vibrate, nanti dia bakalan nyala di bagian motor-motornya ini. Dan selain itu dia juga enaknya ada semacam kompartemen buat nyimpen si USB dongle-nya. Dan ini sangat nice to have banget karena di gamepad wireless pada umumnya yang gue temukan atau minimal yang gue punya itu sama sekali nggak ada kompartemen USB buat nyimpen si dongle-nya gitu. Dan biasanya orang kan takut hilang segala macam, tapi kalau misalnya ini mau dibawa pergi atau mau disimpan aja si dongle-nya, bisa langsung ke dalam si gamepad-nya, dan ini sangat nice to have banget. Lalu untuk button-button kayak start, select, offsetting, sama turbo ini tuh menurut gue secara profile dia cukup flat. Jadi kalau misalkan kalian pencet, dia tuh bakalan sejajar malah sama si faceplate-nya. Dan ini bukannya yang nggak enak, karena jujur aja gue nggak mengalami buttonnya jadi lebih susah dipencet atau susah diraba gitu ya, karena ini sebenarnya masih nonjol juga kan. Cuman bahkan lebih enak lagi kalau misalkan button-button ini dibikin sedikit lebih nonjol lagi biar makin enak. Nah untuk face buttonnya sendiri dia ini pakai micro switch guys. Ya, micro switch yang sebelumnya di range harga sejutaan setahu gue kayaknya belum ada deh yang gamepad yang pakai micro switch kayak gini buat si face buttonnya. Gue nggak tahu apakah sekarang udah ada, tapi minimal di koleksi gue kayak King Kong 2, King Kong 3 Max, terus Sidebit The Ultimate, dan gamepad-gamepad lain yang pernah gue review atau gue koleksi gitu ya.
itu mereka pada masih belum pakai micro switch, dan jadinya micro switch ini enak sekali gitu ya, feel-nya kayak kayak switch-switch yang ada di mouse, jadi bener feel-nya mechanical. Dan ini setahu gue yang gue punya minimal itu micro switch baru gue temuin di gamepad kayak Razer Wolverine V2 sama FlyDigi Apex 4 itu udah di sejutaan lebih, dan di sini di 500.000 si Cygnus sudah pakai micro switch, jadi ini feel-nya beneran enak banget, sangat tactile banget ya menurut gue. Lalu untuk di PT sendiri mereka nggak pakai micro switch, mereka pakai button biasa yang sering kita temuin di gamepad-gamepad lain di range harga segini. Dan enaknya di sini kita dapat ekstra spare 2 bentuk D-pad yang bulat-bulat kayak gini, bisa dipakai aja sesuai selera. Dan ini juga nyopotnya juga gampang, nggak keras sama sekali. Jadi ya overall secara button, D-pad sama si face buttonnya gue overall nggak ada komplain. Terutama buat face buttonnya ini enak banget menurut gue. Nah ini face buttonnya Cygnus ya. Ini D-padnya. Ini face buttonnya Razer Wolverine. Ini D-padnya. Ini face buttonnya KK3 Max. Dia masih pakai button biasa. Ini face buttonnya King Kong 2. Masih pakai button biasa juga, bukan micro switch kayak yang tadi. Terus buat analognya sendiri tentu aja dia udah Hall effect, jadi untuk drifting segala macam harusnya nggak perlu khawatir lagi. Terus dia juga untuk masalah circularity error di sini gue udah tes, ini kalian bisa lihat dia hampir 0%, jadi bulatnya udah hampir sempurna, kalian bisa lihat sendiri. Dan feel-nya menurut gue smooth karena dia tuh di bagian analognya ini tuh ada RGB-nya, dan RGB kan ada diffuser, dan diffusernya sendiri udah smooth. Dan menurut gue ini secara feel udah smooth-smooth aja sih, dan gue overall nggak ada komplain juga soal si analognya. Terus buat triggernya dia juga udah Hall effect, dan dia ada fitur trigger lock-nya juga, bisa dibuka semua, bisa dibuka setengah sama ketutup, atau dibikin jadi 1 atau 0 doang inputnya. Dan secara feel menurut gue si triggernya ini enak, dia nggak yang ringan banget dan nggak berat banget juga. Menurut gue cukup pas, jadi buat main game racing ini enak banget, buat ngegas dikit doang atau ngerem dikit doang, ini udah enak banget dipakai buat itu. Jadi overall secara trigger button pun gue nggak ada komplain juga. Untuk koneksi sendiri dia ada 2, ada di USB dongle 2,4 sama di wired mode. Dan dia tuh untuk compatibility-nya bisa ke PC, Nintendo Switch, Android, sama ke PS3 juga. Dan untuk ke PC sendiri dia ada mode X dan juga D input. Jadi kalau misalkan kalian pengen ke layout yang berbeda kan bisa ganti-ganti di situ. Dan untuk Android sendiri pastiin kalian punya konektor OTG untuk nyambungin USB dongle-nya ke HP kalian, karena dia nggak punya Bluetooth, jadi harus tetap pakai si USB dongle-nya. Begitupun juga di Nintendo Switch. Untuk Nintendo Switch sendiri kalian harus pastiin colok si USB dongle-nya ke Nintendo Switch docking kalian gitu. Dan untuk di PS3 sendiri ya tinggal colok doang ke USB port-nya, udah langsung bisa ke connect ke si Daxa Cygnus ini. Lalu buat kapasitas baterai sendiri dia di 1000 mAh ya, dan ini gue udah pakai ini tuh kurang lebih sekitar 4-5 harian. Dan gue pakai tuh sehari sekitar 4 jaman, dan sampai hari ini pun dia baterai indikatornya masih di sekitar 70-100% atau masih 4 bar dari menurut si indikatornya. Jadi secara baterai gue belum bisa share ke kalian ini bisa tahannya sampai berapa lama. Nah untuk latency-nya sendiri dia itu udah gue tes, dan menurut alat atau metode testing gue di sini dia latency-nya di 1 milisecond dan polling rate-nya di 1000 Hz. Begitu juga di mode wired-nya juga kurang lebih sama. Dan paling yang perlu di keep note adalah dia ini itu punya port jack 3,5 di bagian bawah dari si gamepad-nya untuk kalian bisa pasang headset dan semacamnya. Nah, cuman ini works di Nintendo Switch dan juga
di input. Jadi kalau misalkan di luar dari itu jack 3,5 nggak bisa dipakai gitu ya. Dan kalau misalkan kalian pakai si jack 3,5-nya ini, itu polling rate-nya bakal berubah jadi 500 Hz saja. Jadi kalian perlu keep to note itu aja, dan jangan lupa untuk baca buku manualnya karena di situ lengkap banget instruksi dan informasinya. Oh ya kan dia ada RGB, dan RGB-nya itu bisa diatur lewat si function button yang ada di bagian bawah ini. Jadi kita bisa ganti mode brightness, bisa ganti mode lighting-nya juga. Terus kita bisa makro-makroan juga lewat kombinasi, turbo juga bisa lewat kombinasi-kombinasi button ini, dan semuanya itu ada di buku manual. Bahkan untuk kalibrasi si D-pad, kalibrasi si analog sama si trigger itu bisa lewat kombinasi juga. Dan memang menurut gue ini adalah salah satu problema atau kegalauan yang terjadi pengguna gamepad itu di range harga yang di bawah sejutaan, kebanyakan pusing lihat shortcut yang banyak. Nah enaknya di Daxa Cygnus ini dia tuh punya software yang dimana softwarenya ini bisa ganti semuanya yang tadi, bisa button mapping, bisa kalibrasi analog sama trigger, bisa makro, bisa turbo, ngesetnya semuanya bisa lewat dari si software ya. Bahkan RGB-nya juga bisa di set di sini. Jadi kalau kalian pusing sama shortcut tadi, bisa ke softwarenya aja langsung biar nggak pusing. Dan ini adalah salah satu fitur yang nice to have banget buat ngatur-ngatur fungsi dari si gamepadnya yang sepertinya jarang banget gue temuin di range harga sejutaan ke bawah, apalagi 500.000 yang punya software kayak gini. Oh ya, buat paket pembeliannya itu kita ada dapat pouch, dapat 2 ekstra D-pad-nya tadi, dapat faceplate juga tadi yang warna putih, terus juga dapat kabel USB buat ngecas si gamepad ini. Dan selain itu, yes, di harga 500 ribuan ini si Daxa Cygnus itu include sama charging dock, guys. Ya, biasanya di gamepad 500 ribuan kita harus beli docking secara terpisah, terutama yang bisa dicas pakai docking ya, harus beli secara terpisah lagi. Jadi harganya udah nggak pure 500.000 lagi, dan ini di range harga 500.000 dia udah dapat sama charging dock, guys. Jadi ini bisa dibilang untuk harga 500.000 value-nya atau yang kita dapetin itu cukup banyak sebenarnya. Dan ya buat kesimpulannya, Rexus Daxa Cygnus di harga 500.000 bisa dibilang secara fitur-fitur gamepad 500.000 udah umum ada. Hall effect, analog sama trigger, terus ada fitur trigger lock, sama ada 2 button di belakang. Ini fitur yang cukup umum menurut gue. Terus juga di pad yang bisa diganti, udah ada gamepad yang kayak gitu juga. Tapi yang spesial menurut gue dari Cygnus ini adalah face buttonnya yang sudah micro switch. Ini beneran pas pertama kali gue pegang, gue tuh kaget sama si face buttonnya karena enak banget gitu, kayak pakai mechanical atau pakai micro switch gitu. Dan pas gue tanya ternyata emang beneran mereka pakai micro switch. Jadi ini sangat bagus sekali face buttonnya, sangat enak menurut gue di range harga 500.000 apalagi. Dan selain itu dia juga punya software yang dimana software ini jarang banget ditemuin. Gue kayaknya di koleksi gue kayak King Kong 3 Max, KK2, 8-bit Ultimate dan yang lain-lain masih belum ada software semua. Jadi harus pakai kombinasi button yang pusing tadi. Jadi ada software, sangat nice to have banget. Dan charging dock kita nggak perlu nambah duit lagi karena sebelumnya gue temuin itu kita harus nambah duit lagi di 500 ribuan plus charging dock berapa ribu lagi baru bisa ngecas dengan charging dock, tapi di sini udah dapat. Jadi secara value Daxa Cygnus ini bisa dibilang oke, dan gue rasa ini boleh banget kalian lirik kalau kalian memang lagi nyari gamepad dengan layout Xbox kayak gini. Dan oh ya, buat build quality-nya gue belum cerita. Untuk build quality-nya sendiri, ini build quality-nya lumayan ngingetin gue sama build quality-nya si 8-bit Ultimate sih. Jadi secara build quality ini oke-oke aja. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Daxa Cygnus ini. Seperti biasa, kasih lagi pendapat kalian di bawah. Dari cari bermanfaat, follow semua social media kami di IG, TikTok, jangan komen juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerang Kita Sampai jumpa di video berikutnya.